Halo Rugged Mania, jumpa lagi bersama saya Dr. Review. Kali ini kami ingin mereview salah satu produk boot. Tentunya buat para boot lover, boot ini sudah sangat familiar, yaitu boot made in England, Dr. Martin. Di review kali ini ada beberapa hal yang akan kita bedah di sini. Yang pertama kita akan lihat dari segi historis untuk Dr. Martin itu. Kemudian perbandingan Dr. Martin made in England dan made in Asia. Yang terakhir adalah perpaduan style untuk menggunakan sepatu Dr. Martin. Untuk itu, tonton terus video kita ini. Don't forget like, share, and subscribe channel Rugged ID. Dr. Martin atau dikenal dengan nama Doc Mart atau dikenal juga dengan nama DM. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai Dr. Martin itu, yang pertama kita harus melihat mengenai historis dari sepatu Doc Mart. Supaya kita tahu alasan mengapa kita memilih sepatu Doc Mart itu. Dari segi historis, sepatu Dr. Martin ini memiliki historis yang sangat panjang. Sepatu Doc Mart ini dibuat pertama kali oleh Dr. Klaus Martin pada tahun 1945. Dr. Klaus Martin ini merupakan seorang dokter dari Nazi. Kemudian pada usia 25 tahun, dia mengalami suatu kecelakaan sehingga menyebabkan kakinya cedera ketika sedang bermain ski. Ketika itulah Dr. Klaus Martin ini berinisiatif untuk membuat sepatu yang nyaman di kakinya. Pembuatan sepatu itu dilakukan ketika dia sedang mengalami proses penyembuhan. Sepatu awal yang dibuat oleh Dr. Martin ini meniru dari sepatu tentara Jerman pada waktu itu. Awal mula Dr. Klaus Martin ini membuat sepatu itu dibuat pada tahun 1945, kurang lebih rentan waktu pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah Perang Dunia usai, di Jerman itu terjadi suatu penjarahan besar-besaran yang dimana beberapa kalangan di Jerman itu melakukan penjarahan toko-toko, seluruh kota dilakukan penjarahan, termasuk Dr. Klaus Martin ini melakukan penjarahan di toko sepatu. Yang diambil atau yang dijarah oleh Dr. Klaus Martin ini adalah bahan-bahan kulit. Nah, bahan-bahan kulit ini yang digunakan untuk membuat sepatu. Kemudian sepatu yang dibuat oleh Dr. Klaus Martin ini dijual untuk untuk biaya kehidupan dia ya. Nah, itu dijual. Pada tahun 1947, Dr. Klaus Martin telah membuat prototipe sepatu. Kemudian ia mengunjungi salah seorang sahabat lamanya. Ia adalah seorang insinyur mesin di Munich, Jerman. Kemudian dia menunjukkan atau memperlihatkan prototipe sepatu yang telah dia bikin. Seorang teman dan insinyur dari Munich ini yang bernama Dr. Herbert Fang. Nah, Dr. Herbert Fang ini setelah melihat prototipe dari Dr. Klaus Martin ini, ternyata dia tertarik untuk mengembangkan bisnis mereka berdua ini. Dan akhirnya pada tahun yang sama, mereka menjalin bisnis sehingga pada tahun 1947, prototipe yang telah dibikin oleh Dr. Klaus Martin ini disetujui oleh Dr. Herbert Fang dan mereka pun memulai bisnis bersama. Untuk bahan yang digunakan dari Dr. Klaus Martin dan Dr. Herbert Fang ini, mereka menggunakan bahan dari bekas lapangan tempur. Ada sebagian media atau sumber yang kita dapatkan, bahan sepatu yang digunakan itu karetnya berupa dari bahan-bahan dari bekas pesawat tempur. Nah, jadi bekas pesawat tempur dari Nazi itu digunakan dan diolah untuk menjadi sebuah sepatu, dan yang digunakan juga sol yang sangat nyaman. Sehingga pada awal-awal perkembangan bisnis sepatu mereka ini, penjualannya sangat diminati oleh 80% dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Bahkan 80%-nya itu kebanyakan adalah ibu-ibu yang berusia 40 tahun ke atas. Jadi itulah awal mula sangat diminati oleh kalangan wanita pada waktu itu. Karena penjualan yang terus meningkat ya dari tahun ke tahun, kemudian pada tahun 1956 ya, perusahaan ini akhirnya mereka membuat sebuah pabrik di Munich pada tahun 1956 itu, sehingga
Sehingga setelah pabrik itu terbentuk, kemudian majalah-majalah dari internasional pun banyak yang menyorot produk sepatu dari Dr. Klaus Martin dan Herbert Funk ini. Sehingga pada tahun 1958, kurang lebih pada tahun 1950-an ya, 58 itu, sepatu yang telah diproduksi di Munich ini kemudian dipromosikan lewat majalah-majalah marketing di kancah internasional. Pada tahun 1958, salah satu perusahaan ternama, perusahaan pembuat sepatu yang bernama Air Griggs Company, mereka melirik sepatu buatan dari Dr. Martin ini, sehingga mereka mengajukan hak eksklusif atau membeli hak paten dari sepatu Dr. Martin ini. Kemudian setelah bermusyawarah tentunya, Dr. Klaus Martin dan Herbert Funk ini, mereka setuju menjual hak patennya mereka, dan akhirnya pada tahun 1960, sepatu Dr. Martin ini dibeli hak patennya oleh perusahaan Air Griggs di Inggris. Kemudian pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 1 April 1960 ya, awal mula perilisan sepatu Dogmat yang diberi nama seri 1460. Jadi penamaan 1460 itu sebenarnya berdasarkan tanggal perilisannya ya. Jadi 1 April 1960 ya. Jadi 1460. Oke, jadi itu berdasarkan tahun rilis pertamanya. Nah, untuk prototipe atau model dari sepatu 1460 itu sama seperti yang sudah ada di hadapan kita ini ya. Untuk seri 1460 itu sebagaimana yang sudah ada di hadapan kita ya. Ada yang seperti ini dan seperti ini. Dan ini seri 1460 ya. Jadi memang dari awal pembuatan atau perilisan 1460 itu seperti ini prototipenya. Nah, kemudian awal mula pembuatan dan setelah perilisan itu sepatu Dogmat 1460 ini ada beberapa hal yang ditambah setelah dibeli hak patennya dari Dr. Martin itu sendiri ya. Nah, jadi perusahaan Griggs itu menambah beberapa. Kita bisa lihat, ntar ya kita pinggir dulu. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi penambahan yang diberikan oleh perusahaan Griggs itu pada bagian sol, kemudian pada bagian stitch. Pada bagian stitch ini diberikan warna kuning ya, dan itu memang khas ya, warna ikoniknya Dr. Martin. Kemudian pada bagian ini diberikan label merek dengan Airway dan ada tagline with sole bouncing ya, seperti ini ya. Kemudian untuk bagian tepinya juga agak bulatnya lebih sederhana. Itu yang dirubah sedikit dari prototipe awal dari Dr. Martin. Untuk awal penjualan dari Dr. Martin ini 1460 ini sangat diminati oleh para pekerja industri dan tukang pos. Awalnya Dr. Martin 1460 ini dijual dengan harga hanya 2 pound sterling. Jadi sangat murah pada waktu itu. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, kalau dibandingin dengan harga dulu dan sekarang itu sangat beda ya. Dan itu memang ya wajar sih ya, karena memang seiring dengan perkembangan fluktuasi uang ya. Oke, kita kembali ke poin ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata di Inggris itu ada beberapa subculture ya, seperti skinhead ya, kemudian SKA gitu ya, kelompok sosial punk di Inggris ya. Jadi kelompok-kelompok sosial garis perlawanan muda Inggris, karena ketertarikan beberapa kelompok atau kelompok masyarakat muda di Inggris ini membuat penjualan Dr. Martin itu meningkat ya. Kemudian pada tahun 1970-an, kurang lebih pada tahun 1970-an ya, penjualan Dr. Martin itu bertambah lagi karena memang para penyanyi-penyanyi atau kelompok-kelompok musik itu mereka melirik sepatu Dr. Martin ini menjadi salah satu tren fashion ya pada waktu itu. Sehingga Dr. Martin ini menjadi salah satu sepatu yang ikonik pada masa itu ya. Dan Rugged Mania pada tahun kurang lebih pada tahun 1960-an ya, itu sepatu Dr. Martin ini mulai beredar ya, lebih tepatnya kita bilang mulai beredar di Amerika. Peredaran ke Amerika itu kalau kita pikir-pikir kan ini kan sepatu Dogmat ini made in England ya, tapi kok bisa ke Amerika? Nah, ternyata jalur distribusinya itu lewat radio. Okay. Jalur distribusi 3, 2, 1, action. Jadi jalur distribusi untuk sepatu Dogmat ini ke Amerika itu lewat penyanyi rock atau itu ya, yaitu penyanyi hardcore ya pada waktu itu. Sehingga sampailah ke Amerika, sehingga
para artis-artis Hollywood pada waktu itu juga tertarik dengan sepatu Doc Mart itu. Ada suatu fenomena yang terjadi di perusahaan Doc Mart itu sendiri, itu yang perlu kita ketahui. Pada tahun 2003 itu ternyata Dr. Martens itu mengalami penurunan omset, sehingga mereka harus menutup beberapa pabrik di Inggris. Sehingga beberapa produksi itu dialihkan ke Asia, tepatnya di daerah Cina dan Thailand. Maka ada terjadi suatu perbedaan dari segi produksi. Jadi istilahnya dalam produksi itu kan untuk menghemat biaya, maka mereka membuat produksi di Cina dan Thailand. Oke, Rugged Mania, tadi dari historisnya kita sudah tahu ya mengenai sepatu Dr. Martens ini, bahwa sepatu Dr. Martens ini ternyata ada yang made in England dan ada juga yang made in Asia, atau lebih tepatnya made in China dan Thailand. Nah, di sini ada beberapa, di hadapan kita ini sudah ada beberapa sepatu Doc Mart seri 1460, ada yang made in England dan made in China. Dan untuk made in Thailand mungkin tidak terlalu jauh ya, nanti kita akan uraikan saja ya untuk made in Thailand ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk 1460 Dr. Martens made in England ya, yaitu yang masih originalnya ya. Tapi ini yang di hadapan teman-teman ini, di hadapan sahabat-sahabat semua ini 1460 tapi seri yang limited ya. Ini oke, ini kita pinggirin dulu ya sementara biar lebih bebas ya. Oke. Nah, ini biar kelihatan. Oke, ini seri 1460 Dr. Martens made in England. Nah, di sini kita bisa lihat pertama untuk made in England, dia dari segi upper kulitnya ini dia lebih kaku ya. Pertama lebih kaku, kemudian memang dari segi kulit uppernya ini lebih kaku, kemudian di bagian midsole ini ada stitch ya. Ada stitch seperti ini, jahitan kuning, dan ini memang kekhasan dari Dr. Martens 1460. Dan di sini kita bisa lihat kerapihan ya, kerapihan dari stitchnya ini kelihatan banget. Ini tidak rapi ya, tidak rapi karena ini memang untuk made in England. Kita perlu tahu bahwa ini adalah handmade ya, jadi masih handmade, sehingga memang wajar kalau kita lihat tidak rapi seperti ini ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang made in China ya. Ini kita bisa lihat. Kemudian kekhasan lainnya di bagian sole ya, di bagian sole. Untuk yang made in England itu biasa cenderung warnanya lebih gelap untuk yang made in England ya. Kemudian di bagian sole bawahnya ini ada tulisan made in England. Itu hanya terdapat di made in England, tidak terdapat di made in lain. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan yang made in China. Itu untuk made in England. Oke, kita lihat selanjutnya made in China. Ini made in China. Kita pinggirkan dulu ya. Oke, untuk made in China ini kita bisa lihat dari segi upper kulitnya ini lebih rapi ya, lebih rapi dan lebih smooth dari untuk uppernya. Kemudian kita bisa lihat dari segi stitch ya, kerapihan stitchnya sangat presisi, bisa kita lihat sekelilingnya 360 derajat, sangat rapi. Dan ini memang kerapihan ini karena memang dia made in pabrik ya, jadi memang sudah terukur pastinya karena menggunakan mesin ya. Kemudian untuk bagian sole kita bisa lihat warnanya lebih cerah dan tidak ada tulisan made in China ya. Kalau tadi kan di made in England kan ada ininya ya, made in England ya, seperti ini. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat nih mau lihat komparasi yang lebih jelas itu seperti ini ya. Ini bagian sole, yang ini made in England dan ini made in China. Kanan saya made in China dan sebelah kiri made in England. Nih perbedaannya. Nah, untuk bagian stitch bisa dilihat warna dan kerapihannya, bisa dilihat perbedaannya ya. Oke, itu perbandingan dari sepatu made in England dan made in China. Oke, kalau sahabat-sahabat Rugged Mania nanya nih, kalau menurut dokter review nih, yang mana lebih worth it nih? Oke, kalau menurut dokter review, karena saya lebih cenderung suka dengan sepatu-sepatu yang original atau memang suka tantangan ya. Jadi kalau sepatu yang made in England, karena kita tahu ya tadi kan kalau yang made in England karena kulitnya cenderung kaku, jadi untuk membuat sepatu itu nyaman tentunya butuh perjuangan ya. Mungkin
karena saya lebih suka sepatu-sepatu yang cenderung kaku. Jadi kita bisa butuh perjuangan, jadi punya nilai historis sendiri gitu ya. Teman-teman atau sahabat-sahabat suka yang lebih smooth, itu tidak masalah. Kalau dari segi kenyamanan atau segi soft ya, dari insole-nya made in China atau made in Thailand itu cenderung lebih nyaman ya dibanding made in England. Karena memang made in England bagian insole-nya itu dia lebih kaku. Sama kayak kita pakai ibaratnya seperti pakai boot ya. Makanya memang kalau kita pakai boot itu salah satu tipsnya agar lebih nyaman itu kita wajib pakai kaos kaki yang tebal. Jadi dengan kita pakai kaos kaki yang tebal itu akan membuat kita pengguna boot itu lebih nyaman ya. Tapi itu tergantung dari selera sahabat-sahabat Rugged ID. Oke Rugged Mania, untuk jenis dari sepatu Dr. Martens itu tidak hanya 1460 saja yang sudah kita bahas tadi ya, tapi ada juga seri lain seperti 1461. Ada juga, kalau 1461 itu lebih tepatnya bisa kita sebut seperti model Oxford ya, model Oxford. Tapi ada juga seri-seri lain seperti, dan ada juga seperti model ini model loafer ya, seperti model loafer seperti ini. Oke. Dan berbagai model, berbagai seri atau jenis dari sepatu Dr. Martens ini bisa menambah inspirasi style buat sahabat-sahabat Rugged Mania. Nah, itulah 3 rekomendasi outfit dari Dr. Review. Semoga bisa menjadi inspirasi outfit buat sahabat Rugged ID. Oke, sahabat Rugged ID, satu rekomendasi kita, pakailah produk-produk yang original. Jangan pakai produk yang KW. Jadi walaupun tidak harus Dogmat made in England, boleh juga yang made in China. Yang penting original. Karena ya kalau pakai produk-produk KW, malu-maluin sahabat Rugged ID. Jadi pakailah yang original. Buat pasien yang ingin produknya dibedah oleh Dr. Review, silakan hubungi media sosial Rugged ID. Dan jika ada rekomendasi produk yang ingin dibedah oleh Dr. Review, silakan komen di kolom komentar. Dan don't forget like, share, and subscribe channel Rugged ID. Dan terakhir, pesan Dr. Review, rahasia kebahagiaan ada di dalam 3 hal. Yang pertama, bersabar, bersyukur, dan ikhlas. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.